cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sebab sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Haleluya, sukacita daripada Tuhan, kekuatan kita dengan iman. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Coba kembali lihat kiri kanannya. Wajahnya bersuka nggak? Kalau ada sukacita surga nyata, pasti semuanya mengalahkan akan segala sesuatu yang mungkin sedang kita hadapi, ya. Percayalah bahwa kita lebih dari pemenang karena kuasa Kristus di dalam kita. Amin. Beri kemuliaan. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang, dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya, kibarkan lapan
pagi hari ini, karena kami percaya hanya Engkaulah yang kami bisa andalkan. Tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh Pengharapanku. pengharapanku di dalam-Mu. Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan dari awal pujian ini, ku perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku. pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yang Kau Tuhan, yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku
pengharapan kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian kami Tuhan. Satu-satunya satunya yang kuandalkan, Engkau Tuhan, satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, penyembuhku, pemulihku. Tuhan memulihku. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya Tuhan. satunya yang Percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan iman. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami sembah Engkau penyembuhku, Kau Tuhan pemulihku, Kau sumber pengharapan, Kau gunung batu yang teguh, kota benteng perlindungan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru, Yesus sumber segala-galanya. Kami terlindung di dalam Tuhan. Ia nama Senayuko, Ia nama Bale nama Sena, Kurikaya. Betapa bersukacitanya kami karena memiliki Engkau, sumber pengharapan, sumber kekuatan yang tidak pernah mengecewakan. Janji-janji-Mu ya dan amin selalu terjadi dalam kehidupan kami seiring dengan kasih setia dan kemurahan-Mu. Kiranya naikkan ucapan syukur kita. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, ya dan amin, hadir di tengah-tengah kita, berdiam di dalam kita, melakukan
lakukan segala sesuatu sesuai dengan kemurahan-Nya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau memegang tangan kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih memegangku dengan tangan dan Dia beri kita kemenangan. Amin. Haleluya. Dengan iman yakini hanya Yesus yang memberi kemenangan. Memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan. Amin. Yesus, amin. Memegangku dengan tangan kananmu dan Dia beri kita kemenangan. Haleluya. Sekali lagi, Yesus memegangku. Mari angkat kedua tangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Inaya Masia namole yatina. Terima kasih keteguhan di dalam Engkau. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu dan Dia beri kita kemenangan. Yesus memberiku Engkau yang memberi kepada kami kemenangan pagi hari ini Tuhan. Kemenangan yang kami tahu Tuhan, yang kami percaya adalah berkemenangan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya kemenangan di alam roh akan terjadi, kemenangan di alam jasmani. Dan kami percaya itu sudah terjadi bagi kami pagi hari ini Tuhan. Mari masing-masing dari kita pagi hari ini mulai bersyukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan beri.
Sekalipun kami belum melihat, aku belum melihat kemenangan itu Tuhan. Aku percaya kemenangan itu ada bagiku hari ini. Aku percaya akan kasih setia Tuhan. Aku percaya akan anugerah Tuhan terjadi dalam hidupku. Kemenangan yang terjadi di alam roh akan terjadi bagi kami di alam jasmani. Kami menang dari segala tantangan. Kami menang dari segala cobaan. Kami menang daripada segala hal yang iblis mau berikan kepada kami. Kami menang Tuhan di dalam segala hal. Di dalam segala masalah. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkatakan perkataan itu di dalam kehidupanmu pagi hari ini. Katakan, aku pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Aku milik Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan. Sekalipun mataku belum melihat, tetapi mata rohaniku telah menembus dan melihat bahwa kemenangan ada di pihakku. Aku diberikan kemenangan di dalam kesehatanku. Aku sehat. Aku diberkati oleh Tuhan. Tubuhku sehat, tubuhku kuat. Aku penuh dengan semangat yang baru, gairah yang baru dalam Tuhan. Mari mulai perkatakan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terjadi bagi kita hari ini di dalam nama Yesus. Rasakan Tuhan ada dalam hidupmu. Rasakan Tuhan ada dalam hidupmu. Menyatakan sesuatu dengan kasih-Nya yang lembut dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya peperangan kami akan kami menangkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu peperangan dalam pikiran kami. Di dalam keadaan yang kami hadapi. Kami katakan hari ini kami pemenang di dalam nama Yesus. Syarabarabarabayar. Tuhan memperhatikan kita. Dengan kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Engkau setia di dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami. Dalam gereja ini, dalam bangsa ini. Kami melihat Tuhan setia bagi kami. Ya Rabbi. Kasih setiamu yang kurasakan. Saat kita nyanyikan pujian ini, rasakan kasih Tuhan mengalir bagi kita. Rasakan kasih Tuhan yang dalam bagi kita pagi ini. Syarabatakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Yes, Lord. Lebih tinggi. Ini merupakan pengakuan kita kepada Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah menyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tidak pernah aku pikirkan. Apa yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Biar ini merupakan pengakuan iman kita kepada Tuhan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih setiamu
yang kurasakan. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun juga. Kebaikan-Mu Yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan-Mu yang kuterima Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Ku terima, Sempat membuatku terpesona. sempat membuatku Bahwa Engkau begitu mengasihi apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan Ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan Ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku Ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain memuji-Mu, selain puji dan sembah Kau. Yes Lord. Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap ada bagi kita. Bahkan di saat kita tidak tahu dan kita tidak mengerti, mari ungkapkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ini saya Tuhan. Ini pergumulan yang saya alami Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Ini ketakutanku Tuhan yang aku bawa kepadamu. Ya aku tahu bahwa kasih setiamu tidak akan pernah tinggalkan aku. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, dalam keadaan apapun kami semua yang ada pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami bergumul dengan kehidupan, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan ada jalan keluar. Ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kami, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan berikan bagi kami. Saat kami bergumul dengan kesehatan kami percaya, bahkan dengan bergumul dengan kesehatan keluarga kami percaya di dalam nama Yesus, hari ini terjadi kesembuhan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami mau katakan hari ini, mari sama-sama katakan, aku hari ini adalah jemaat Tuhan yang kuat, yang Tuhan bawa naik dan bukan turun. Aku diberkati untuk memberkati orang lain. Aku menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi keluargaku. Dan segala kemuliaan aku berikan kepada Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan kemenangan bagi Tuhan. Shikarata karabayara bayara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan mengalir atas hidup kami. Karena Engkau Allah adalah setia bagi kami. Yes.
the goodness. Oh my love. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, oh my love. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Haleluya. Kita rasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau salurkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Tanya apa kebutuhanmu, apa yang perlu aku doakan. Bukan hanya sekedar datang, tanya apa yang aku perlu doakan untuk kamu. Kita keluar dari kursi kita. Karena saya percaya hari ini Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiarabashikaratakaraба. Lepaskan Tuhan. Saat mereka menumpangkan tangan, saat mereka saling mendoakan. Terjadi kuasa ilahi mengalir dalam setiap penumpangan, dalam setiap doa yang mereka naikkan. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat yang berasal dari Tuhan. Mujizat kuasa Allah terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Hirapatakaraba shikiraba. Horapatakaraba. Mengalir Tuhan. Yes Lord Jesus. Engkau ada di dalam setiap doa yang dinaikkan. Oh Ramayana Mashir. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh ya Rabashir, ya Rabayana Masyur. Ya Rabatakarabaya. Ya Rabatakarabashi-karatakarabaya. Engkau setia bagi kami. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Oh ya Rabasi karatakarabashe. Dari Tuhan belakang sampai ke depan, samping kiri, samping kanan, di tengah Tuhan, alirkan kuasa-Mu. Alirkan kuasa-Mu hari ini Tuhan. Biar kami rasakan kuasa Allah itu mengalir dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami tidak sendiri, kami punya Tuhan. Kami punya saudara-saudara seiman yang terus berdoa bagi kami. Dan saat ini kuasa itu mengalir di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
kemuliaan bagi Tuhan. Yang menjawab setiap doa kita. Yang memberikan apa yang menjadi kerinduan. Apa yang menjadi pergumulan kita di dalam nama Yesus. Kami terima semua jawaban doa yang Kau kerjakan bagi kami di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh seorang Bapak yang luar biasa di mana-mana dia ada dan di mana-mana ada dan di sini pun dia ada oleh Bapak PDP Yunus Harun. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan senang melihat Bapak Ibu Saudara menangis. Kenapa? Karena itu satu bahasa firman Tuhan. Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Ya, bahkan firman Tuhan katakan Tuhan tampung air mata kita itu dalam kirbat. Maka dari itu tunggu waktunya aja. Waktunya Tuhan akan memberikan semuanya dengan kelimpahan sesuai dengan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati walaupun harus keluar rekening banyak di minggu-minggu ini karena harus kasih angpau. Ya. Tapi itulah di mana kita terima kita harus memberi. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kasih setia Tuhan ya. Tadi kita sudah banyak menaikkan pujian betapa kasih setia Tuhan itu melebihi segala-galanya. Situasi dan kondisi tertentu dapat membuat kita menyerah dan pasrah. Bahkan bertanya-tanya akan keberadaan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Khususnya dalam jawaban doa dan pergumulan hidup kita. Ya. Mari kita sama-sama lihat ada satu perikop yang kiranya melalui perikop dalam firman Tuhan ini kita benar-benar dikuatkan bahwa kasih setia Tuhan itu melebihi segala-galanya. Bahkan kalau tidak salah di luarnya Mazmur 136 selalu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di salinan asli katakan bahwa kekallah kasih setia Tuhan itu, kekal. Ya, baik, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Lagi kami ke Israel pernah berkunjung di sini di Bethesda. Ada semacam kayak lubang kali gitu ya, ada beberapa dikatakan di situ ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Perhatikan, saya beri judulnya ini orang-orangnya itu orang-orang triolabil. Orang kan kita taunya triolibel, tapi ini triolabil. Karena apa? Orang-orangnya itu apa? Orang-orang buta, kemudian apa? Orang-orang timpang, dan yang ketiga, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya, singkat ceritanya bahwa kesembuhan akan terjadi kalau air di dalam kolam itu bergoncang dan siapa yang duluan melompat ke dalam air itu, dia sembuh apapun penyakitnya. Tapi masalahnya mungkin gak itu terjadi. Kenapa? Orangnya yang sakit itu orang buta. Kalau lihat airnya guncang, gimana dia melihat airnya? Boro-boro dia mau sampai, mungkin nyeruduk temannya. Yang kedua, ada siapa lagi? Orang yang timpang, nggak bicara, airnya goncang. Udah keduluan, semuanya udah keduluan. Kemudian siapa lagi? Orang lumpuh. Orang bilang suster ngesot gitu. Ya kan, lumpuh baru gini. Kenapa orang-orang ini ada di sini? Mereka adalah orang-orang yang terbuang. Karena dalam budaya Yahudi kalau orang yang sakit demikian, dia akan dibuang sama sekali. Gak ada pengharapan. Walaupun ada pengharapan airnya bergoncang, kemudian dia siapa yang duluan masuk, dia akan sembuh. Dan juga tidak ada orang yang mau menolong karena najis. Kalau ketemu orang yang demikian. Tapi kita lihat,
ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, bayangin. Kita pernah dengar orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Tapi ini ada orang yang sudah 38 tahun. Dia itu orang yang apa? Ya, 38 tahun sakit, menantikan keajaiban, menantikan kemurahan Tuhan, menantikan kasih setia Tuhan untuk dia pun boleh mendapat kesembuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Tuhan tahu, yang gak usah orang itu cerita 38 tahun, Tuhan tahu. Kemudian apa? Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara misalnya Tuhan datang atau kami datang berkunjung, kalau jawabannya yang benar gitu, maukah Bapak sembuh? Maukah Ibu sembuh? Jawaban Bapak Ibu apa? Mau, ya kan? Siapa yang gak mau? Tapi perhatikan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kenapa jawaban mau itu enggak muncul? 38 tahun merubah logika paradigmanya itu. Gak ada lagi kesempatan, gak ada lagi kemurahan. Makanya tapi herannya dia bilang, Tuhan, dari mana dia kenal Tuhan tapi dia gak percaya. Dalam kehidupan juga seperti itu. Kalau Tuhan bilang, mau engkau sembuh? Tuhan, dokter bilang udah begini. Tuhan, ini udah badal di mana-mana udah rusak. Tuhan, tapi kenapa yang keluar kata Tuhan? Makanya kita perlu kasih setia Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan tahu keterbatasannya itu. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam menghadapi orang tua atau orang yang sedang bergumul menuju Tuhan panggil, hadapkan. Mau terima Tuhan? Terus kalau misalnya bercandanya ya, mau terima Tuhan? Langsung bekam aja mulutnya, mau terima enggak? Gak usah banyak macam-macam. Mau terima enggak? Cepat kesempatan terakhir ini. Mau terima Tuhan enggak? Gitu. Disitulah kesempatan. Lalu akhirnya apa yang katakan? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini masih ragu. Kenapa di ayat berikutnya dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Hari Sabat itu Bapak Saudara, mengangkat sesuatu itu dianggapnya itu apa? Melanggar Taurat. Tapi Tuhan mau merubah segala sesuatu yang membatasi keyakinan kita. Berapa lama kita hadapi, Tuhan mau percaya apa yang aku katakan, lakukan. Makanya dia bilang dia angkat. Terus orang-orang yang ahli Taurat, dia nggak permasalahkan orang itu sudah sembuhnya, tapi dia permasalahkan apa? Dia angkat tilamnya. Itu berbahaya sekali Bapak Saudara. Ya. Pengertian kita, budaya-budaya kita yang lalu, kita harus hapuskan. Sehingga kita ketika ditanya, mau engkau sembuh? Maka jawaban itu, mau. Dan kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah boleh lihat ayat-ayat berikutnya, bahwa memang orang yang 38 tahun ini dia nggak tahu. Karena ahli Taurat tanya, siapa yang sembuhkan aku? Siapa yang sembuhkan kamu? Nggak tahu. Tapi kenapa dia bilang, Tuhan nggak ada yang tolong. Makanya ada satu, kita ini dalam kehidupan kita ini harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, ada satu perikop berkatakan gini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya.
Itu bukan kalau kita lihat orang ini pelin-pelan. Tapi Tuhan melihat kejujuran daripada yang sakit 38 tahun ini. Kenapa? Karena dia menyadari dia sudah pasrah, sudah apa. Tapi ada kasih setia Tuhan yang melampaui segala akal pikiran. Dia hadir. Dan firman Tuhan katakan, aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku mau berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan keraguan kita akan kasih setia Tuhan. Dari kejadian itu ada satu quote yang baik, bahwa melihat itu lebih baik berkali-kali daripada mendengar. Betul, kita iman timbul dari pendengaran. Oh dia begini, oh dia begini. Tetapi ketika kita melihat, orang yang ada di dalam kolam Bethesda itu, sekitarnya itu, dia mendengar kalau kolam itu bergejolak, maka akan terjadi kesembuhan. Tadinya oh iya, tetapi ketika melihat orang yang cemplung duluan ke dalam kolam Bethesda sembuh, oh dia semakin bangkit. Tetapi mengalami itu lebih baik berkali-kali daripada melihat. Iya kan? Mengalami itu lebih baik berkali-kali daripada melihat. Jadi apapun situasi keadaan Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan itu sedang menyatakan kemurahannya. Jangan pernah Tuhan gak tolong, udah sekian lama. Tunggulah dengan sabar. Jadi kasih setia Tuhan itu ada apa? Kasih setiaan itu di dalam Mazmur 66 ayat 20 dikatakan demikian pemazmur. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Kasih setia Tuhan itu apa? Allah mendengar, Allah tidak menolak, dan Allah tidak meninggalkan. Karena firman Tuhan tadi katakan di dalam Pemazmur 136 bahwa bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kekallah kasih setianya. Yang kedua, bahwa apa? Kasih setia Tuhan itu di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Selama ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan itu akan mengiringi. Di dalam salinan yang lainnya dikatakan demikian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti kasih karunia-Nya, seperti kasih setianya yang ada di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kita boleh enggak setia? Boleh. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari bahwa Dia Allah yang setia. Dia akan menunggu kejujuran kita, kepasrahan kita. Dan yang terakhir, di dalam Mazmur 31 ayat 21 dikatakan demikian. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Seakan-akan baru selesai satu, udah datang lagi, kayaknya bertubi-tubi. Tapi katakan syukur terpujilah Tuhan yang selalu ada khususnya pada masa kesesakan. Ya. Sedikit dalam pengalaman kami melayani ibadah kedukaan, penghiburan, ada satu hal yang membekas. Ada satu suami istri yang meninggal itu istrinya. Kemudian suaminya terkena Alzheimer, pelupa gitu ya. Kemudian lagi kami memelayani, saya tanya, ini papa mana, suaminya mana? Oh bentar lagi datang, tapi pelupa. Udah lupa, udah gak tahu siapa-siapa gitu. Kemudian datanglah papanya datang pakai celana pendek sama pakai tangan pendek. Dia datang, tuh papa katanya. Dia datang gitu. Dia datang, kemudian dia duduk. Saat itu petinya belum ditutup, dia duduk. Dia nangis. Udah gitu, selesai. Udah selesai, kata anaknya, "Pak mau kemana?" "Mau pulang." Bayangin, saudara.
begitu membekasnya bahwa kasih setia Tuhan itu seperti itu. Di saat-saat terakhir pasti Dia akan nyatakan. Ya, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa, kita akan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang terbatas waktunya kami percaya bahwa terpujilah Tuhan yang tidak pernah menolak doa kami. Dan terpujilah Tuhan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripada kami. Itu sebabnya beracalah sampai segala kemuliaan-Mu dinyatakan dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kekuatan, penghiburan, dan kasih setia Tuhan melekat dalam kehidupan kami. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak PDP Yunus. Saya percaya bahwa kita semua diberkati. Dan peganglah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lewati, kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Sebelum saya akan akhiri dengan doa berkat, ada beberapa pengumuman. Ibu-ibu yang hari ini ada di sini, GWF kita jam 10 ada GWF di bawah. Bagi wanita yang mau diperlengkapi, mau mendengar lebih lagi menjadi wanita yang luar biasa, hadirlah di dalam GWF kita hari ini. Dan MWJ kita akan ada kembali pada tanggal 14 Maret. Jangan lupa ajak teman saudara kita untuk bisa ikut bersama-sama di dalam MWJ. Karena tanggal 7 kita ada Leaders Gathering, jadi kita adakan tanggal 14 Maret. Jadi kita tetap semangat untuk terus ikut di dalam MWJ. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan akan ada di dalam hidupmu hari ini dan sampai selamanya. Pada keturunanmu, kepada apa yang engkau usahakan, apa yang engkau kerjakan. Kasih Tuhan akan ada di dalam kesehatanmu, di dalam apa yang engkau lakukan di dalam tubuhmu. Kasih setia Tuhan tetap akan mengalir di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan tetap menyertai kita. Menyertai langkah kita, keluarga kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi. Dalam tangisku, di hancur hatiku, kasih-Mu yang lembut memeluk menerimaku. Dalam sesalku kan semua salahku, cinta-Mu ampuni, menyucikan semua dosaku. Ku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya.
dosaku, Kau semua salahku, cintamu ampuni, menyucikan semua dosaku. Terengku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. Terengku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. Lord, I worship You. Oh, I worship You. Lord, I praise You. Oh, I praise You. Lord, I love You. Really love You. We